dene kanggo ya kita niki mencari sesuatu kita yang hilang di masjid atau berjual beli di masjid, kecuali memang kita ahli masjid yang kita yakin itu hilangnya di masjid, lagu tetap keumumannya niki makruh ya te memete sesuatu si hilang le masjid, kecuali memang kita yakin betul nih waktu neteri misalkan kunci motor si dia langan masjid, tidak mungkin dia di pantai kan, dan mungkin saya ngandek kau hajok pantai ya. Tapi yang dilarang diharamkan secara khusus nih selapu kehilangan masjid doang tuh umum, sampi telah kehilangan sampi posyandu masjid masih lapu masjid tak boleh ya, dengan vaksin masjid masih ya, dengan hilang bembe masjid selapu le masjid tahu no umum le ite ni justru tedo orang si Nabi munarak dengan mete-mete sunat mudahan dan kendaitan ya, sunat itu mudahan dan kendaitan, atau nemu jual beli misalkan mudahan dan laku, mudahan nerugi. Apakah boleh mendoakan orang itu celaka? Ya boleh. Kenapa? Karena memang bukan tempatnya. Mundemele mete lah si lek luah masjid, kecuali dia yakin betul berode sugul langan masjid ketinggalan, ya udah kita cari. Tapi kalau kita tidak pernah ke masjid terus masjid gitu no peta apa-apa, itu bukan meta apa-apa, sang meta kota amal ya jangan ya. Justru Rasulullah menyuruh kita doakan agar tidak ketemu. Warwaina fi sahih Muslim, kami riwayatkan dalam sahih Muslim Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu, Rasul mengatakan man sami'a rajulan, nah saya dengah sopok dengan yang syuddu dolatan mencari barang telang fil masjid li masjid fal yaqul, bahasa Nabi hendaklah dia berkata berdoa la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak kembalikan dia untukmu, fa innal masajida, karena sesungguhnya masjid lam tubna lihadza, saya nggak masjid ndek terbangun untuk ni ya, ndek terbangun untuk apa, mete barang telang ya, selapu pete ni masjid, selapu umum masjid ya, pas ngumuman dong tak masjid terus ya, posyandu hari ini bapak sembahyang jandin wih terlaknat tuhan manusia sini ya, harian mau disuruh ngumuman dengan sifat jauh masjid ya, jangan nih panglek masjid doang posyandu hari ini enggak ada posyandu di nah kecendong-cendong masjid. Nah inilah yang disuruh Rasulullah, semoga tidak diberkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlanjutkan kajian kitab Al-Azkar. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain amin. Babun nahyi anil dzikri wal kalami alal khala. Ini adalah satu bab, ay hadza babun fin nahyi, di dalam larangan anil dzikri, untuk berzikir, wal kalami, berbicara, alal khalai, di atas khala, di atas WC. Artinya ini tidak boleh atau makruh tahrim hukumnya kita berzikir atau berbicara ketika sedang berada di khala, di WC, tentu koko buang air besar. Yukrahu dzikru wal kalamu halla qada'il hajah ya, dimakruhkan, makruh tahrim. Makruh ini kira dua, makruh artinya dibenci, dibenci Allah, dibenci Rasulullah, karena Nabi tidak suka mengerjakannya dan tidak pernah sama sekali, maka itu disebut dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana perbuatan itu akan diridhoi?
sementara Allah Subhanahu wa taala tidak suka, ya tidak suka. Maka makruh diartikan adalah sesuatu yang dibenci. Dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Az-zikru berzikir, wal kalamu dan berbicara, hala qada'il hajati ketika qada' hajat. Ketika qada' hajat. Artinya sinte kuku itulah itu haramnya kita berzikir atau berbicara. Fokus wah tipa apa si sugul. Nah, ampuk napi, ampuk tersunang menyegerakan selesainya dendek sambil nengupi ngerukuk betul ya tokol dengan kemai sentepiang toilet ya toilet tokol ya terus karena injak doang tersiram tombong. Nah munara sangara imam besoang ya terus nah, ya itu canggihnya sekarang. Biasa jadi seperti itu ke depan ya lagu niki kan jauh daripada sunnah ya, sehingga ya ukurannya tetokol niki itu membuat banyak penyakit muncul. Karena apa? Karena ketidaktuntasan di dalam qada' hajat ya. Angka dendek sampailah kita karena haramnya berbicara dan zikir agar tidak terjadi lamunan. Tekanggul dalam kitab Ihya itu wajah kita dende ya ambil di kuku tuh baik tenjengkeng atau kita tokol tidak boleh karena itu memancing lamunan daripada syaitan. Selesai kuku seperti itu maka hatinya akan keras, cahaya wajahnya akan terhapus, doanya akan terhijab, kemudian penyakitnya akan banyak tumbuh. Nah dendek ngenundi entah koko wah dah itu ya itu sudah. Jangan seluruh kita tangan kita jangan mengenai ini sumber tenggelam kemudian lumai ya jangan begitu, jangan. Tidak boleh ya kita berzikir atau berbicara. Berbicara saja tidak boleh, apalagi berzikir ya berzikir. Angka ukuran atin tu arak zikir gan muncul, palingkanlah segera kepada selain zikir ya, selain zikir. Ukurannya angka jelap-jelap wah sugulangan kamar mandi. Illa kalam ad-darurati hatta qala ba'du ashabina, kecuali kalam-kalam yang darurat, kalam-kalam yang harus dikeluarkan ya. Kalau tidak dikeluarkan darurat artinya berbahaya. Misalkan ara ambun ibu netono yang meriap gosong ambu de langan kamar mandi ya icek kita kotong apa ini dia ya main HP. Nah, itu darurat namanya ya, darurat. Kenapa? Karena kalau dibiarkan ya tetap gosong. Nah, tetap gosong sampai ashabuna yani mazhab asy-Syafi'iyah ya, kalangan ashab Syafi'i mengatakan idza atisha la yahmadillahi ta'ala, kalaupun dia bersin tidak boleh dia memuji Allah. Artinya haji munin ni alhamdulillah dalam kamar mandi enggak boleh karena itu bukan darurat, tak darurat. Wala yushammitu atisan, atau dia menjawab orang bersin dende leluah tu bersin ya yarhamkallahu nende nara, enggak boleh di dalam kamar mandi. Wala yuraddu salama, dan tidak boleh menjawab salam. Temui dek julu dengan assalamualaikum paji, waalaikumsalam prusun ya, la haula wala quwwata illa billah, hadza haram, tidak boleh.
Lurang wah na salam. Yang penting sekarang si paham nu adalah temuin ya mun tuan rumah nu ndek berjawab harus husnuzon pada tuan rumah. Imma tuan rumah sedang dalam keadaan kada hajat, imma sedang dalam keadaan sholat, imma dalam keadaan zikir, imma dalam keadaan sedang istirahat. Nah, pokok rukunnya telu kali yang assalamualaikum, 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 sadu doa ya sampai ne beli isina takbirang sepen balik Allahu akbar pun tahu dengan sembahyang saya nu belian malik assalamualaikum sami Allahu liman hamidah asal ya joga ya udah tak usah artinya ndak perlu dijawab kalau sudah 3 kali ya udah berarti tuan rumah itu mungkin sedang ada kehajatan sibukan anti wah ya kecuali tahu ni sudah tukang tagih intene sudah ada sugul-sugul wala yujibul muazzina dan dia tidak menjawab muazzin dia jawab azan dah boleh wa yakunul muslimu muqsiran la yastahiqqu jawaban dan pada waktu itu seorang muslim muqassiran terbatas la yastahiqqu jawaban tidak memiliki hak untuk menjawab salam, kalam, atish, bersin, saazan tidak boleh pada waktu itu karena dia terbatas untuk zikir. Yang pun sugul-sugul WC kamar mandi doa kita ya gufronak. Gufronak itu apa? Ampuni. Kenapa kita minta ampun setelah keluar kamar mandi? Apa dosa kita? Dosa kita tidak boleh zikir, tidak boleh jawab azan, tidak boleh kalam di dalam kamar mandi padahal sebentar itu mengharuskan kita minta ampun apalagi bertahun-tahun bebalitan detuah zikir maka itu lebih pantas untuk ditaubati angka jangan sampai berlama-lama di kamar mandi wal kalamu ala hadza kalamun makruh karahatan tanzihan ini adalah makruh tanzih fa in atasha fahimadallahu taala biqalbihi wa lam yuharrik lisanuhu fala ba'sa. Sebagian mengatakan kalau dia bersin tapi hatinya yang memuji Allah fala ba'sa maka tidak mengapa. Wa kadzalika yaf'alu halal jima' demikian juga dikiaskan seperti dalam keadaan berjima ya, berjima misalkan tekiasang sebagian mazhab Nawawi misalkan lamun bersin di kamar mandi dende isi lisan ya dende alhamdulillah tapi di dalam hati saja itu fala ba'sa tidak boleh karena tetap Allah Subhanahu wa taala tidak memperhitungkan yang zahir kita sebut tapi ya memperhitungkan yang ada di dalam hati kita ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in tubdu aw tukhfuhu lillahi ma fis samawati ma fil ardi wa in tubdu aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah kalau engkau tampakkan kalau engkau rahasiakan engkau akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala artinya ditampakkan atau dihisab akan dihisab oleh Allah. Sahabat bertanya apakah termasuk goresan hati akan dihisab ya Rasulullah itu berat buat kami maka turun menasah ayat niki firman Allah la yukallifullahu nafsan illa usaha Allah tidak membebani seorang melampaui batas kemampuannya artinya yang tergores di hati saja dalam keadaan kita darurat maka itu tidak dianggap sebagai zikir artinya lamun teu isi ate isi teu hamid alhamdulillah misalkan tidak mengapa kata sebagian ulama lagu tetap asluhu asalnya si afdal dende wah zikir dikiaskan dengan si kanggu mengucapkan alhamdulillah ukurannya sini berjima misalkan mohon maaf pikir ya lamun misal berhubungan misalkan suami istri ya menewah ya puncaknya leng Pak Haji
ya sudah puncaknya sugul kan ya. Ya, dan dia alhamdulillah, tapi cukup di dalam hati saja, alhamdulillah. Atau sudah memulai berjima, ya jangan dizahirkan, jangan dilafazkan, cukup dengan hati saja, bismillah. Pada marak terwudu, nah itulah kias-kias yang disampaikan oleh ulama. Wudu di dalam toilet, di kamar mandi, itu kan tidak boleh membaca niatnya besar-besar. Nawaitul wudu'a lirabbil hadasil asghar lillahi ta'ala. Bolehnya ya tidak boleh, tapi harus dilafazkan karena dia merupakan niat. Ngombentan ya cukup di dalam hati saja kita niatkan, dendek berlafazkan, tidak perlu talafuz. Nah niki untuk menghindari kita jatuh pada keharaman menyebut zikir di dalam kamar mandi. Ngombentan ampuk te sirkan saja di dalam hati kita. Ini larangannya, sehingga sebagian mazhab Syafi'i itu mengatakan ya boleh-boleh saja, tapi ashabnya sebagian besar mengatakan tidak boleh. Marra rajulun bin Nabi, pada suatu waktu Rasulullah SAW lewat, seorang laki-laki bertemu dengan Nabi. Wa huwa yabulu, kemudian laki-laki ini yabulu, dia sedang bul, kencing. Fasallama alaihi, lalu dia memberi salam terhadap Nabi. Falam yuraddu alaihi, Rasulullah tidak menjawab salamnya. Artinya berarti Rasulullah cukup menjawab di dalam hatinya. Andina waalaikumsalam. Rahul Muslim, diriwayatkan Muslim. Wanil Muhajir radhiyallahu anhu qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepada Nabi wa huwa yabul, sementara Nabi sedang pipis. Fasallamtu alaihi falam yuraddu hatta tawaddaa, beliau tidak menjawab sampai beliau menyelesaikan wudunya. Nah berarti Rasulullah ndek nawah sugul kamar mandi atau toilet kecuali itu beliau berwudu. Artinya ndek nawah hadas kecuali langsung berwudu. Nah kapan beliau menjawab? Setelah beliau itu suci. Misalkan ke bersalam dengan assalamualaikum, dia jawab si Rasul karena dalam keadaan di toilet. Ketika keluar toilet wudu baru nalah jawab waalaikumsalam. Berarti boleh menunda jawaban yang tertunda daripada salam kita. Ngone dengan assalamualaikum muneteduk berarti ya sedang di dalam kamar mandi. Terus menesugul baru jawab waalaikumsalam. Nah itu afdol. Itu afdol, jawaban yang tertunda. Lagu ndek sama sekali ndek jawab, berarti jawabannya menyusul setelah dalam keadaan suci bersih di luar kamar mandi. Nah niki Rasulullah SAW. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, inni karihtu an azkurallaha ta'ala illa ala tuhrin, aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Saya benci menyebut nama Allah dalam keadaan tidak suci. Nah berarti Rasulullah ini kan ada bagian daripada az-zakirin waz-zakirat, orang yang ahli zikir. Rasulullah pasti dia lupa tipe Allah. Jangankan Rasulullah, wali doang ukurannya lupa sedetik tipe Allah Ta'ala tercabut kewaliannya tangda sejelu. Berarti apa? Berarti dia itu harus mulazamah zikir. Mulazamah zikir tentunya dalam keadaan tidak wudu, artinya harus suci. Berarti tetap dalam keadaan suci. Apalagi Rasulullah daimil wudu, ndek hadas suyu lagu langsung zikir. Saya ndek ku demen zikir tipe Allah dalam keadaan ndek suci. Berarti Rasulullah bagian zikir setiap saat. Ndek zikir. Berarti setiap saat beliau tidak pernah hadas karena zikirnya banyak, sementara beliau tidak suka zikir tidak dalam keadaan suci. Berarti beliau dalam keadaan zikir pasti dalam keadaan suci. Lamun itu kan mente sembahyang doang tersuci ya, zikir ndek wudu. Nah para Rasulullah ndek usuke ndek demen menyebut nama Allah zikir lamun ndek ku bedoyang wudu. Nah itu seharusnya kita amalang, munda amalang jari de wali wah insyaallah. Mila jari wali jadi zikir dalam keadaan suci. Babun nahyi anil salam anil jalis liqadil hajah. Kemudian larangan untuk memberi salam bagi orang yang duduk untuk qada hajat.
Ya, artinya tidak boleh juga bagi yang tahu orang itu sedang qada hajat kemudian ngebayang salam, tahu dengan sedang di kamar mandi, gumano hana bersalam, assalamualaikum, ketok apa jeding dengan terus, assalamualaikum, jawab salam tak, ya, ini kan tidak tahu hukum. Nah, berarti yang dosa itu adalah yang ngasih salam. Kenapa? Padahal dia tahu pada sumara anu misalkan haram memberi salam tiba dengan si bawos misalkan sedang maksiat, ya tahu dengan sedang bawos tun, ya lagu tilah doang berdakwah tun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanu, membilakan maghfiratuh yang kena aku salam. Ya haram, tidak boleh. Berarti yang salah siapa? Yang ini yang salah, ya, yang memberi salam saat dia tahu bahwa orang sedang bermaksiat, ya, bermaksiat. Kapan salam itu ada? Ya saat salam. Saat salam artinya saat ada keselamatan, sini ngombe, sini begawian, sini tidak dalam keadaan maksiat. Tapi kalau dia dalam keadaan maksiat, ya enggak boleh. Makanya kan orang kafir ukurannya itu menembik salam itu si dosa beli, ya, assalamualaikum, padahal dia tahu ya kafir. Berarti seolah-olah dia mendoakan dalam kekafirannya ada selamat, haram, kecuali si dia tersalamin assalamualaikum Pak Haji uni, padahal dia non muslim, maka tidak jawab dengan waalaikum saja, waalaikum tanpa menyebut salam, karena memang tidak ada selamat buat mereka. Padahal marak ngucapang selamat kemarin itu. Kemudian babu ma yaqulu idza kharaja minal khala, perkataan yang dibaca ketika hendak keluar daripada khala, WC, marak biasalah, marak tamu jeding atau keluar jeding tamu, Allahumma apa barik lana fima Rasulullah mangan dong ingatan. Alhamdulillah ya Pak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar ya alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa afani, atau ghufranak yang paling pendek ya ghufranak, ampuni ya Allah doa kami. Babu ma yaqulu idza arada subba ma'il wudu' aw istiqahu yustahabbu an yaqula bismillah. Ya. Kemudian bab yang dibaca ketika hendak menuangkan air wudhu atau meminum, itu disunahkan ayyakula bismillah, sekedar bismillah, ya, sekedar bismillah, walaupun dia ini jadi rukun tembaca bismillah le wudhu lagu sunat tetembe setuangan air dalam wudhu niki bismillah, sampai Nabi mengatakan kalau engkau lupa bismillah di awal, bismillah di tengah, lupa di tengah, bismillah di akhir, lupa sampai selesai dendek wah. Artinya itu sunnah saja bismillahirrahmanirrahim, lagu sunatnya muakkad, ya, saya ingat ialah keumuman hadis kullu amrin zibalin la yubda bi bismillah fa wa aqta, ampu ndekne pegat berkahna hatta dalam keadaan terberwudu tuangan air niki minimal bismillah, walaupun ndek narak secara sahih, ya, doa-doa yang warid dari Nabi ketika membasuh basuhan wudu, lagu tekiasang isi sunatnya terberdoa dalam setiap ibadah. Dari hadis Nabi, ad-du'a mukhul ibadah, doa niki adalah puncak atau roh atau esensi setiap ibadah. Maka lamun le mazhab tasawuf Imam Ghazali misalkan, setiap basuhan niki disertai dengan doa, kan wah pirante catetang tu nondi, ya, misalkan sinten besok ima Allahumma barik, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halkah. Kemudian berkemumah sambil besok idong, Allahumma arihni raihatal jannah wa anta radin anni. Kemudian sinten besokmu Allahumma bayyid wajhi kama bayyatta wujuha awliyaik wa la taswaddu wajhi kama taswaddu wujuh a'daik. Kemudian besok ima doa Malik, Allahumma atini kitabi biyamini wa la tu'tini bi kitabi bishimali. Kemudian lek sikiri, Allahumma la tu'tini kitabi bishimali wa la min wara'i zahri
wa hasibni hisaban yasira. Kemudian sinten besuk otak, Allahumma harim sya'ri wa bashari 'alan nar. Kemudian sinten besuk telinga, Allahumma asmi'ni munadil jannah. Kemudian tembesuk naik, Allahumma la tazilla qadami ala siratal mustaqim. Allahumma tsabbit qadami ala siratal mustaqim. Sikiri, Allahumma la tazilla qadami ala siratal mustaqim. Barulah setelah doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma jalni minat tawabin, jalni minat tatahirin, wa jalni min ibadikas salihin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Inna anzalna fi lailatul qadr, dan seterusnya. Niki mukhul ibadah, ruhnya ibadah. Ya ampun, jadi malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi doa kita sampai dengan kiamat. Doa yang itu malaikat-malaikat bekas-bekas wudu niki. Nah niki sunatnya membaca doa dalam setiap jumlah siraman si kadun telik wudu, walaupun ndekne sunat asliyah lagu sunat secara kiasiah, terkiasang menjadi sunat. Kemudian babu ma yaqulu ala ightisalihi. Kemudian doa yang dibaca oleh Nabi ketika dia mandi. Yustahabbu lil mughtasili, sunnah bagi orang yang mandi, ayyaqula jami'a ma dzakarnahu fil wudu' min at-tasmiyah wa ghairiha. Sunat tipa dengan mandi masih sekedar mengucap bismillah saja. Lamun di kamar mandi ya cukup di dalam hati bismillah, kemudian nawaitul wudu, nawaitul ghusla. Wala farqa fi dzalika bainal junub wal haid wa ghairihima. Tidak ada perbedaan bagi orang junub, haid dan lain-lainnya untuk mengucapkan bismillah ketika mandi. Pokok umumnya bismillah, tetembe segala sesuatu dengan luar bismillah. Ya, tetap motor bismillah, minim bismillah. Tamu balik pun minim bismillah agar tidak menyebut selain Allah Subhanahu wa taala. Babu ma yaqulu ala tayammumihi, doa yang dibaca Nabi ketika tayammum. Yustahabu an yaqula fi ibtidahi bismillah, tetap sunat sekedar baca bismillah. De tayammum bismillah, ya wudu bismillah, pokok segala bismillah doang. Tak cidumu, tak motor, tak apa-apa, wahnu bismillah. Minimalnya si Rasulullah SAW. Babu ma yaqulu idza tawajjaha ilal masjid. Kemudian doa ketika masuk masjid yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahih Muslim. Dalam sahih Muslim an hadis Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau membaca Allahumma ij'al fi qalbi nura, fi lisani nura, waj'al fi sam'i nura, waj'al fi basari nura, waj'al min khalfi nura, wa min amami nura, waj'al min fawqi nura, wa min tahti nura, Allahumma a'tini nura. Artinya memohon cahaya. Sinta sugul langan bali nu tipak masjid. Ndi, naina wah da apal ni. Oh alhamdulillah. Ndi, alhamdulillah wah dema. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ayo coba baca jadi ijazah sajalah, nanti sudah hafalkan. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura, Allahumma a'tini nura. Nah, pokok sinteleka tipa masjid ya wah baca nur artinya cahaya. Allahumma ij'alli fi qalbi nura, ya Allah jadikan hati saya bercahaya, lisan saya cahaya, pendengaran saya cahaya, penglihatan saya cahaya, belakang saya cahaya, depan saya cahaya, atas saya cahaya, bawah saya cahaya, dan berikan saya segala cahaya. Artinya bercahaya wah seluruhnya. Nah niki bacanya si Rasulullah kan gampang di Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari
nura, wa fi lisani nura, wa min tahti nura, wa min fawqi nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura. Allahumma atini nura, nur ya. Gabung jadi sekali kadang. Allahumma atini nura, ya Allah berikan saya seluruh cahaya. Dia gabung walaupun nebau tergabung karena niki tetap itba mengikuti Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya tetap maranu. Kemudian babu ma yaqulu fil masjid. Kemudian kita baca lek dalam masjid. Yustahabbul ikthar fihi min dzikrillah ta'ala wa tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa ghairiha minal azkar. Disunnatkan memperbanyak zikir lek dalam masjid ya, min tasbih tahlil la ilaha illallah, tahmid alhamdulillah, wa takbir Allahu akbar dan lain-lain. Yustahabul iktsar min qiraatul Quran, memperbanyak bacaan Quran. Wa minal mustahabbi dan di antara dianjurkan fi qiraatu hadis Rasulullah sallam, dan sunnah juga membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ilmul fikhi dan membaca ilmu fikih, wa sairil ulum asy-syari'ati, ilmu syariat. Ya, jadi sunnah si bagus-bagus lah di dalam masjid, pengajian, baca kitab hadis, baca kitab fikih, ya niki sunnah di dalam masjid. Dan di lain-lain baca Quran, Quran niki sunat di dalam masjid. Lagun dene sunat lamun sampai mengganggu dengan si bacaan misalkan pelik si nak baca Al-Kahfi Quran lagu dengan sembahyang sunat terganggu isinya, makan dia nak kanggu berdosa itu ya, berdosa kita. Temele baca ada yang kode-kode itu wah dengar ni kadang ya nyurak pelik suara nu tu nak baca ya, sampai semasjid dengar ya baca Yasin baca Kahfi tak boleh ya, berdosa kita. Saya ingat Nabi ganggu dengan si solat, ganggu orang yang solat sunnah, kode-kode wantam zikir atau zikir sampai mengganggu dende, zikir mesa-mesa, kode-kode. Zikir saja kita itu dilarang membesarkannya, apalagi sampai sudah berbicara yang itu membuat orang lain tidak khusyuk. Nah maka ini tidak boleh. Artinya banyak zikir. Zikirnya apa ya? Segala-gala yang bermakna zikir. Zikir tipa ngingetang itu tipa Allah Ta'ala. Atau tidak ada zikir ukuran yang leng ulama sekedar dengengat dengan alim itu mengingatkan dia terhadap Allah. Nah itu adalah zikir. Misalkan ingat deh Pak Haji Abdullah, ingat dia tipa Allah Ta'ala. Apa je ingat oleh Pak Abdullah misalkan Pak Dul, astagfirullahun zikir ndik ingat Pak Adul ndik zikir berarti nah niki artinya ada hidayah lek wajah Pak Haji Abdullah misalkan ya ngingat selain misalkan innalillah bagus lah sengapa mun dia ingat si dende dengan innalillah ya, nah itu berarti apa, ada hidayah di wajah seseorang. Nah lamun bab tasawuf lamun dia ingat dengan ngingetang sida tipe Allah berarti itu adalah ciri-ciri wali ya. Lagu lamun dia ingat dengan saya nak ingat misalkan sakit tian dengan ingat, nah berarti ya kerajiman wa kesyetanan ya. Dia ingat yang kak ingat nih doang jangan, apalagi mengingatkan sida terhadap maksiat terhadap Allah ya, maka jangan diingat-ingat. Jadi wajah-wajah nu pilih embe wajah-wajah sing ngetang sida tipa Allah Ta'ala ya. Ada kan yang khusus misalkan ni doang penggitan, maka itu adalah bagian daripada zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nende indang si hayalang sinjauang itu lang Allah Ta'ala, artis indang ya, artis doang penggitan muni ya, padahal untuk bermaksiat yang enggak boleh. Babu ingkarihi wa du'aihi alaman yanshaddu dhalatan fil masjid aw yabi'u fihi. Ini suatu bab mengingkari kepada orang atau mendoakan kepada orang yang syuddu dhalatan, yang mencari barang hilang fil masjid, di masjid, aw yabi'u fihi, atau dia berjual beli di dalamnya. Artinya dia kanggu ya kita niki
mencari sesuatu kita yang hilang di masjid atau berjual beli di masjid, kecuali memang kita ahli masjid yang kita yakin itu hilangnya di masjid. Lagu tetap keumumannya niki makruh ya, te memete sesuatu si hilang le masjid, kecuali memang kita yakin betul nih waktu neteri, misalkan kunci motor si dia langan masjid, tidak mungkin dia di pantai kan, dan mungkin saya ngandek wahjok pantai ya. Tapi yang dilarang diharamkan secara khusus nih, selapu kehilangan masjid doang tu umum. Sampi netelang telah kehilangan sampi, posyandu masjid masih lapu masjid, tak boleh ya. Dengan vaksin masjid masih ya, dengan hilang bembe masjid, selapu le masjid tahu no umum le ite ni. Justru tedo orang si Nabi menarak dengan mete-mete sunat mudahan dan kendaitan ya, sunat itu mudahan dan kendaitan, atau nemu jual beli misalkan mudahan dan laku, mudahan nerugi. Apakah boleh mendoakan orang itu celaka? Ya boleh. Kenapa? Karena memang bukan tempatnya. Mendemele mete lah si lek luah masjid, kecuali dia yakin betul berode sugul langan masjid ketinggalan, ya udah kita cari. Tapi kalau kita tidak pernah ke masjid terus masjid itu no peta apa-apa, itu bukan meta apa-apa, sangat meta kota amal ya jangan ya. Justru Rasulullah menyuruh kita doakan agar tidak ketemu. Warwaina fi sahih Muslim, kami riwayatkan dalam sahih Muslim, Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu, Rasul mengatakan, man sami'a rajulan, nah saya dengar sepuk dengan yang syuddu dolatan, mencari barang telang, fil masjid li masjid, falyaqul, bahasa Nabi hendaklah dia berkata, berdoa, la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak kembalikan dia untukmu. Fa innal masajida, karena sesungguhnya masjid, lam tubna lihadza, saya nggak masjid ndek na terbangun untuk ni ya, ndek na terbangun untuk apa, mete barang telang ya, selapu pete ni le masjid, selapu umumnya masjid ya, pas ngumumang dong tak masjid terus ya, posyandu hari ini bapak sembahyang jadi telaknat tuh manusia sini ya. Arian mau disuruh ngomong dengan si pacu jauh masjid ya, jangan nih panglek masjid doang, posyandu hari ini enggak ada posyandu di nah kecendong-cendong masjid. Nah inilah yang disuruh Rasulullah, semoga tidak diberkahi, tidak disosok. Kenapa? Karena Nabi li annal masjid la tubna li hadza, saya nggak masjid dia terbangun di sini. Masjid itu dibangun apa? Ussisa ala taqwa, la masjidun ussisa ala taqwa. Kapan? Min awwali yaum, sejak pertama kali Allah datangkan masjid ya, Ka'bah pertama kali jauh sebelum diciptakan Adam niki wah terciptaan pertama kali masjid. Untuk apa? Ussisa ala taqwa, didasarkan atas takwa ya. Ini memete-mete, apa dasar takwanya? Berjual beli. Apa dasar takwanya? Luah tahu tu berjual beli. Kalau di empernya silahkan, tidak masalah. Apalagi naguman sekedar apa, mete-mete barang-barang le masjid, nah itu bahaya. Warawaina fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim juga kami riwayatkan an Baridah radhiyallahu anhu anna rajulan tanshuddu fil masjid, sungguhnya ada seseorang di masa Nabi mencari sesuatu di masjid. Faqal man da'a ilal jamalil ahmar, ya, barang siapa yang memanggil kepada jamalil ahmar, unta yang merah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la wajadta innama bunyatil masjid lima bunyat lahu, ndik degendai tuah leng Nabi apa pada pete untena telang masjid tu na pete leng Nabi ndik degendai tuah sampai kiamat. Tentu ndik dai saya ngak apa, saya ngak masjid bukan tempat mencari barang hilang, pas barang telang doang masjid salah, jangan.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian mengatakan, idza ra'aitum man yabi'u aw yuba'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijarataka. Kalau engkau melihat orang yang berjual beli di masjid atau membeli atau menjual, faqulu, doakan dia, la arbahallahu tijarataka, Allah tidak memberkahi tijarah daganganmu, engkau tidak akan diberkahi, artinya ndek kanggo berdagang dalam masjid. Nah niki jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hadis tentang larangan-larangan kita berzikir ya di tempat-tempat yang tidak suci, kemudian berzikir, menjawab zikir, kemudian haramnya kita mencari sesuatu di masjid atau berjual beli di dalam masjid. Babu du'aihi ala man yanshadu fil masjid syi'ran laisa fihi madhun lil Islam. Mungkin sekian selesai. Ini adalah bab du'aihi ala man yanshadu, doanya kepada orang yang yanshadu fil masjid syi'ran, mencari di masjid, yakni syi'ran, syair, laisa fihi madhun lil Islam, dia tidak memuji Islam, wala tazhid, dan tidak ada makna zuhud, wala hatha ala makarimil akhlaq, tidak ada himbauan tentang makarimil akhlaq wa nahdzalik dan lain sebagainya. Artinya ndik tekanggu baik yang berupa amal-amalan itu yang tidak ada kaitannya dengan syiar Islam, atau yang kaitannya tentang menyuruh orang untuk berakhlak dan seterusnya. Misalkan nulah mara amal-amalan, kadang amalan-amalan sebelum kamat ya niki kan isinya ya bernyanyi, kadang lagu apa nyanyian apa nu kan ya bernyanyi hingga sedengan ngebang sambil menunggu kamat tuh apa ampuni aku, ampuni apa doa ampuni ya bernyanyi wah lagu band-band nu nyanyian lah dengan si sembahyang ngene-ngene dah mengganggu. Tapi kalau isinya doa ya enggak masalah, ya sunat malah, karena Nabi mengatakan ma bainal adzan wal iqamah doa la turaddu. Di antara azan kan cekamat niki ada doa yang tidak ditolak, maka isinya adalah doa-doa. Misalkan istighfar, antara azan kan cek iqamah nunggu kamat baca istighfar, astaghfirullah ya boleh sunnah, atau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Terus ana si berdua isinya doa, isinya itu adalah selawat dan seterusnya, itu disunahkan malah. Lagu lamun teu di masjid bernyanyi dengan nyanyian-nyanyian yang tidak ada hubungannya dengan syiar Islam, maka niki tidak boleh. Ya maka ajalah anak-anak itu untuk membuat apa lagu-lagu yang sesuai dengan Islam untuk beramal-amalan niki. Misalkan ya obat hati lah niki kan memang ada hadisnya dan seterusnya. Dendek tu miak-miak marak lagu-lagu ya bernyanyi wah lek masjid ya apa doa itu luwe kadang anak-anak ya berjorak jarinya dengan si sembahyang burang khusyuk ya lebih baik tidak usah kalau memang mengganggu kita sholat. Babu fadilatil azan niki adalah bab keutamaan azan. Wallahu alam bissawab, walaihil marji'ul ma'ab. Niki entah terlanjut pertemuan berikutnya. Sila ada pertanyaan? Fadhal. Aduh. Pertama mengenai salam Tuan Guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza hayyitum bitahiyatin fahayyu. Wa idza hayyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha.
Kemudian menjadi hak bagi seorang muslim adalah untuk ketika kita diberi salam untuk menjawabnya. Akan tetapi bagaimana Tuan Guru ketika seseorang memberikan kita salam tetapi dengan ucapan yang tidak benar salamnya, seperti yang tadi Tuan Guru katakan, Waalaikumsalam, seperti itu. Kemudian salahkah kita, mohon maaf yang pribadi Tuan Guru, jadi ketika ada seorang yang mengucapkan salam kepada tiang akan lihat dulu orangnya. Kalau sekiranya orang ini dalam keseharian yang kenal, sering hadir majelis taklim, bahkan bukan hanya di sini dan di tempat lain, kemudian dia mengucapkan salam, akan tapi salamnya ini seperti ndek nara angen dan salam, dia seperti tidak serius memberikan salam, maka yang pribadi tidak menjawabnya. Bukankah dalam hadis katakan sunnah memberi salam dan yang mendengarkannya itu wajib menjawabnya. Akan tetapi dalam kasus ini yang memberi salam ini tidak serius dalam mengucapkan salam. Salahkah sikap yang seperti itu yang tidak menjawab salamnya? Kemudian yang kedua Tuan Guru, mengenai speaker masjid tadi, alhamdulillah disinggung. Sebenarnya apa saja yang diperbolehkan keluar suaranya dari speaker masjid? Karena mohon maaf Tuan Guru, di masjid ini masih menggunakan pengumuman seperti posyandu yang Tuan Guru sampaikan tadi, dan bahkan beberapa hari yang lalu pemberitahuan tentang vaksin juga diumumkan di masjid. Apakah ada solusi yang sepertinya yang sekiranya bisa kita wujudkan untuk hal seperti ini Tuan Guru? Ya, mungkin itu saja Tuan Guru. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Di pertanyaan tiang tentang bertayamum tatkala kita kada hajat di kebun, ya, misalnya tidak ada air, kemudian kita menggunakan batu, tisu dan sebagainya. Apakah begitu nanti kita menemukan waktu sholat, kita langsung bertayamum atau kita harus mencari air dulu untuk menyempurnakan daripada kesucian daripada badan kita? Kemudian yang kedua, tadi juga ditanyakan oleh Ustadz Hussein itu tentang tatkala kita bergotong royong di masjid, biasanya kurang seru ini kalau tidak disetel musiknya, bahkan musik dangdut disetel di masjid. Nah ini, nah, itu aja Tuan Guru. Jazakumullah khairan katsir. Masih ada? Enak-enak? Ibu, ya. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berumpuk sekedik pertanyaan Tuan Guru. Tadi sudah banyak disampaikan oleh dua orang. Yang berkaitan sama kegiatan-kegiatan yang tadi gotong royong dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan kegiatan pas acara maulidan misalnya? Di acara maulidan kadang dibuatkan panggung, kemudian yang dilombakan contohnya adalah busana muslim, atau mungkin di halaman masjid misalnya kita ada kegiatan-kegiatan yang lain seperti tadi tambang dan seterusnya. Nah itu sebagai pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah nih cukup. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, apakah boleh atau tidak kita menjawab salam orang yang tidak sempurna jumlah salamnya? Maka tidak boleh ya kita menjawabnya kalau memang dia tidak sempurna, karena salamnya itu tidak bermakna salam tapi bisa jadi bermakna sam. Namun dengan Abu Lahab, Abu Jahal yang salam ti Pak Nabi lagu ndek dengan assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah. Sam artinya semoga kamu celaka Muhammad tuni.
Assalamualaikum unin sida mentang-mentang berona taubat. Assalamualaikum udah celaka, amin. Amin. Waalaikumsalam. Jangan dijawab. Termasuk kita yang meremehkan salam, maka jangan dijawab. Misalkan Assalamualaikum, apa arti Assalamualaikum? Nenara atau biasa kanak-kanak nanya kum, apa kum, ya, maka kata Nabi minimal assalamualaikum, ya, assalamualaikum atau salamun alaikum boleh. Penting arak makna yang asli dari salam, yakni semoga keselamatan. Mundenara alif lam tidak masalah. Kalau sekedar al dengan tidak ada al, assalamualaikum dengan salamun alaikum tidak masalah, wajib dijawab karena tidak berubah makna. Lagu lamun telang sin telang lam Assalamualaikum. Apa Assalamualaikum? Assalamualaikum Assalamualaikum. Maka enggak boleh dijawab kecuali memang sempurna salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ialah maknanya wa idza huyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau engkau ditahiyat, dihormati, kemudian Nabi mengatakan, sahabat bertanya, kaifa tahiyyah fil Islam? Ya Rasulullah, ngombe tahiyat penghormatan dalam Islam, idza laqitum fabda'u bis salam. Munde bedait le mbembe ibda bis salam, ialah tahiyat le dalam Islam. Artinya saya berjulung ucap salam ialah si paling tahiyah penghormatan di dalam Islam. Ngombe lagu tahiyatnu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai sempurna. Ya minimal assalamualaikum karena tidak merubah makna. Lamun yang berubah dek narak kewajiban tu jawab iya. Kemudian bolehkah kita menjawab misalkan dengan si ngucap salam lagu ndekna serius? Jangan melihat seriusnya, kita dilihat adalah kalimatnya, salamnya benar atau tidak, ya. Sehingga dalam sebagian kitab fikih, salamnya seorang lelaki terhadap perempuan itu bisa jadi makruh, ya. Sangat napi bisa dipastikan niki salamnya salam PDKT, pendekatan. Assalamualaikum, ndak jawab, ndak Islam, selesai dengan dia menjawab. Nah ini boleh tidak dijawab. Kenapa? Karena tujuannya adalah apa? Untuk menarik minat cinta lah. Assalamualaikum, ya, lagu mau papu aja liwat deno bersalam salam. Papa ada darah aja assalamualaikum. Lah inilah salam yang makruh, tidak boleh. Kenapa? Karena Anda punya atensi lain, tujuan yang berbeda dengan salam. Mun bau ja si de salam papu salamin de, ina salamin de, janda salamin de, bajang salam, itu baru si de asli. Ini papa di dari doang tuh nabi salam, ya papa papu liwat biar tunduk. Ya enggak boleh, itu tahiyat dalam Islam. Jadi yang diperhatikan adalah bunyi salamnya. Kalau salamnya sempurna, maka dia itu wajib mendatangkan jawab, karena kita didoakan wajib mendoakan saudara kita tanpa melihat siapa dia. Lagu memang marak si berunu dalam sebagian mazhab tersebut, lamun niat nejak semata-mata untuk menarik lawan jenis, maka boleh tidak dijawab karena sudah kelihatan bagaimana bentuk keinginannya untuk mendekati seorang wanita. Ini wallahu a'lam. Kemudian apa? Oh iya, membunyikan speaker pengumuman, poswandu dan seterusnya. Sebenarnya dilemanya di situ. Seharusnya Pak RT atau Pak RW atau Pak Kaling itu punya anu sendiri, mic sendiri di kampung itu. Anu bagus tuh le dasan lekong rembige. Jadi ngumumang apa-apa yang berhubungan dengan kemasyarakatan, ya bedoyang wah speaker corong atas lek bubuk. Ya langan umumah bagus, nanti selapu masjid, vaksin masjid, ngecor masjid, ya selapu le masjid. Tidak ada hubungannya dengan syariat Islam, karena masjid dibangun untuk
Takwa bukan itu, ya. Apalagi nih bedangdut terus, sambil gotong royong. Itu ya, itu bukan fadilat didapat, tapi laknat bisa didapat. Ya, kenapa Anda tidak membujikan Al-Quran saja, besetel beka dirasa dengan ngaji, mau itu rahmat, ya, rahmat. Yang dia seru tuan guru mendeta bedangdut gotong royong nu beluah langan setelang ya di atas nu lakan setelang ya dende lelangkan masjid balen batur poli wasib anu tuh yang mewakilin itu boleh, tapi jangan melalui masjid. Artinya punya kita banyak cara untuk menghilahnya agar tidak dia talbis artinya mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Sementara kita berbicara dunia saja di masjid itu dilarang, apalagi sampai nyanyi bedangdut, ya kan jelas lebih dilarang lagi. Maka ngombentan ampun semangat nuah pesan si samping bale ni si de langdut, si de koplo, si de ni alurah ya nanggung dosa di masjid tidak punya hubungan dengan itu, ya. Artinya kita punya banyak cara. Itulah anunya kita. Lah lagu lamun sekedar kasidah jane sila ndak apa-apa karena ada hubungannya dengan syiar. Kasidah terus selawat bagus, ngaji bagus. Lamun sampai nih cinta satu malam setel le masjid ya. Naudzubillah ya, apa hubungannya dengan masjid ya. Nah niki sekaligus sudah menjawab yang tadi itu. Kemudian apa bro? Berwudu ya, bertayamum ketika tidak menemukan air, maka tetap sunnah wajibnya ya, rukunnya niki harus mencari air. Setelah mencari tidak ada, barulah kita boleh bertayamum. Lagu lamun tesi keyakinan dah, yakin handara air uni, ya. Darai yakin to padahal ara alik sedina kuku tu yakin ku handarai dengan suara naik padahal tu yakin hande naik ini batu teri. Nah itu namanya ada jangan membuat keyakinan yang salah. Maka harus pun kita mencari mbe batas temete, misalkan lamun de nyurak Allahu Akbar maka kedengenanlah sampai mbe suara tu terdengar isi dengan, maka sampai situlah kita kewajiban cari dulu. Dong lelah itu bukan lelahnya karena ini adalah darurat modelnya ya. Kalaupun kita sudah mencari ndek terdait, nah berulah kanggo tayamum. Kalaupun setelah tayamum terus dengan air ngelek warna meter dengan batal lah tayamum sindeneman masuk waktu batal tayamum sangat napi yang dengar suara naik ya. HP ni misalkan muni kebetulan HP ni suara air ya. Suara air batal benar ya. Begitu suara air kita nak kantong nak on Abdullah nelpon ya ndak batal kalau suara HP. Artinya suara yang betul-betul kedengaran air harus temite dulu. Kalau belum mencari maka tidak sah tayamumnya, ikhtiarnya mencari air. Kanggo ndek tengah du tisu untuk kodok hajat atau kayu boleh, pokoknya intinya yang bisa menghilangkan bau benda najis dan rasanya. Niwah kalau tekadu bebesu ya batu misalkan dendek sekek batu lagu ni arak sebiji coletnya sekedi terus sidapnya masih anda cukup, maka harus minimal yang Nabi telu batu. Dan itu pun tidak boleh yang berot udah bencret ngumpin tandagan golam ya, si batu ya di normal keras mun mencet itu waning harus dengan air dan semai tisu. Yang penting tidak menggunakan kata Nabi barang-barang yang muhtaram, barang muhtaram yang dimuliakan oleh syara seperti Nabi misalkan tangkong isi de bebesu haram tidak boleh karena itu muhtaram dimuliakan, atau kakenan ruti isi de bebesu kemai angon sih ya, atau kupi sini bebesu haram itu muhtaram ya, barang-barang dimuliakan ya
lagi kopian sungkun arwah dan arah lain astagfirullah, nggak boleh. Yang tidak muhtaram hatta ling ulama sampai tolang dan kanggu haram tetolangan. Kenapa? Ya niki kakenan jin atau kakenan acong. Ya iyo anu no tolang sini bebesuk payu kebeas tombong natana. Apaling setan kakenan kutiu jin itu punya makanan, maka tidak boleh hanya dengan tulang muhtaram. Si bawah ngilangan dari benda apapun selain yang muhtaram berupa makanan atau minuman. Kemudian apa bro? Buat panggung untuk busana muslim dan seterusnya. Kalau yang berhubungan dengan syiar Islam silahkan, justru itu dianjurkan oleh agama. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Saya mengagungkan syiar-syiar agama Allah, maka itu hati yang paling takwa. Berarti sangat dianjurkan. Ya, ukuran kanak-kanak ndek tayak masjid atau ndek tahu aran busana muslim, ndek lomba mun ndek busana muslim, maka itu menjadi taklim, pembelajaran tentang bagaimana seharusnya berbusana. Maka silakan itu jadi syiar. Ada apa? Ada unsur edukasinya, ada taklim, pembelajaran, ngenin tandan betangkong. Lagu kan yang masalah itu hanya sekedar lomba saja, sehingga menjadi perlombaan rutinitas tanpa ada bekas, hingga senetayak ke atas panggung berbusana muslim, turun-turun pelewasnya busana muslim, malik na berkelombas jauh masjid. Nah itu yang naifnya kita. Maka bagaimana kata ulama, tidak menjadi talbis. Talbisnya di mana? Antara yang hak dengan yang batil sama. Dindik li wilayah masjid, li luah wilayah masjid, judulnya Maulid Nabi. Ya. Atau misalkan tarik tambang kanggu, lamun tarik tambang syar'i ya kanggu. Ngombe misalkan mundeng entak nu den dia nyempatu nyentak Allahu Akbar subhanallah innalillah, ini ya itu baru boleh. Lagu ini kurang ajar. Teguh-teguh entan nih. Oh, kaper kemarin. Artinya kalau memang tidak memunculkan zikir, hanya caci mati, ya jangan. Kan masih bisa di luar masjid walaupun dalam rangka gitu, dalam rangka nggak apa-apa, karena yang berhubungan dengan masjid itu adalah ussis alat taqwa, yang mendekatkan kepada takwa atau mendekatkan kepada syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Allahumma barik lana fi bukurina wa barik lana fi ta'limina wa mudhakaratina wa barik lana fi asma'ina absarina qulubina quwwatina wa azwajina dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anzil rahmata والنعمة والصحة والسلامة والبركة والعافية والمغفرة والرضوان علينا في هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat syuruk hajal.